Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Sabtu tanggal 27 bulan Syawal tahun 1443 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian kitab Mukhtasar Sahih Muslim yang diringkas oleh Hafidz Al-Mundhiri rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Qala al-musannif rahimahullah, babun ma nafa'a an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam Aba Talib. Bab manfaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya Abu Talib. Bab ini menjelaskan bahwasannya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah untuk pamannya Abu Talib bermanfaat, meringankan siksanya, dan tidak bermanfaat untuk menyelamatkannya dari siksa neraka. Bab ini menjelaskan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendoakan pamannya Abu Talib bermanfaat, meringankan siksanya, bukan untuk menyelamatkannya dari siksa Allah, dan bukan pula untuk membebaskannya dari siksa Allah Subhanahu wa taala.
Kita baca hadisnya, hadis nomor 99 dan nomor 100. Anil Abbas ibni Abdul Muttalib annahu qala ya Rasulullah hal nafa'ta Aba Talibin bi syai' fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka. Dari Abbas ibnu Abdul Muttalib, ia berkata, ya Rasulullah, apakah manfaatmu? Apakah engkau memberi manfaat kepada Abu Talib? Sesungguhnya dia membelamu dan marah, yaitu membelamu. Qala na'am. Nabi SAW bersabda, iya, doaku bermanfaat. Huwa fi dahdahin min nar. Abu Talib sekarang berada di neraka bagian atas, yaitu kakinya hanya menyentuh api neraka sampai mata kaki saja. Jadi Abu Talib tidak disiksa, yaitu sekucur badannya. Walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena aku, atau kalau bukan karena doaku, niscaya dia berada di neraka atau di tingkatan neraka yang paling bawah. Kalau bukan karena aku, Abu Talib berada di neraka yang paling bawah. Hadis yang berikutnya, An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ahwanu ahli nar adaban Abu Talib. Penghuni neraka yang paling ringan siksanya adalah Abu Talib. Penghuni neraka yang paling ringan siksanya adalah Abu Talib. Yang dimaksud adalah penghuni neraka dari orang-orang kafir. Penghuni neraka dari orang-orang musyrik. Adapun orang yang bertauhid, pelaku dosa besar, sekiranya masuk neraka, maka siksanya lebih ringan daripada siksanya Abu Talib, karena mereka masih memiliki tauhid. Jadi ahwanu ahli nar adaban Abu Talib, penghuni neraka yang paling ringan siksanya dari orang-orang kafir, dari orang-orang musyrik adalah Abu Talib. Wa huwa muntailun bina'laini min nar. Abu Talib memakai sendal dari neraka, dari api. Jadi Abu Talib sandalnya terbuat dari api. Dan demikian penghuni neraka, pakaiannya dari api, makannya dari api, sandalnya dari api, dan juga disiksa dengan api. Yaghli minhuma dimaghuhu. Itu kakinya yang kena api, tetapi otaknya yang mendidih. Akan tetapi otaknya yang mendidih. Ayyadan billah. Dari dua hadis ini terdapat beberapa pelajaran dan faedah
yang bisa diambil. Faedah yang pertama, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abu Thalib bermanfaat untuk meringankan siksanya. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abu Thalib bermanfaat meringankan siksanya, bukan menyelamatkannya atau membebaskannya dari siksa neraka. Dari hadis ini terdapat pelajaran orang-orang kafir tidak diringankan siksanya di neraka kecuali Abu Thalib. Orang-orang kafir tidak diringankan siksanya di neraka kecuali Abu Thalib. Allah Ta'ala berfirman, "Fala yukhaffafu anhumul adzabu wa lahum yunsarun." Mereka orang-orang kafir tidak diringankan siksanya dan tidak pula ditolong, diselamatkan dari siksa Allah, kecuali Abu Thalib khusus. Kecuali Abu Thalib khusus diringankan siksanya karena syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran Ahlul Bait tidak dijamin masuk surga. Ahlul Bait tidak dijamin masuk surga. Tidak ada syarat Ahlul Bait pasti masuk surga. Sekiranya Ahlul Bait pasti masuk surga, maka Abu Thalib di surga, Abu Lahab juga di surga. Tetapi syarat masuk surga harus dengan tauhid, dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Jadi faedah yang berikutnya tadi, Ahlul Bait apa tadi? Tidak dijamin masuk surga. Ahlul Bait tidak ada jaminan pasti masuk surga, tidak ada. Jadi sekarang ada orang ngaku Ahlul Bait, silahkan kita memuliakannya, karena kita diperintahkan memuliakan Ahlul Bait. Tetapi kalau mereka bergelimang dengan kesyirikan atau dengan kesesatan, maka nasabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bermanfaat. Kemudian pelajaran berikutnya annal hidayata biyadillah, bahwasanya petunjuk ada di tangan Allah. Bahwasanya petunjuk ada di tangan Allah. Jadi Nabi SAW pun tidak bisa memberi petunjuk kepada pamannya Abu Thalib. Allah Ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabtah walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk orang yang kamu cintai. Akan tetapi Allah memberi petunjuk siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Maha tahu siapa yang layak mendapatkan petunjuk. Dan Allah Maha tahu siapa yang layak mendapatkan petunjuk.
Kemudian pelajaran berikutnya, fihi ad-difa'u al-asabi la yanfa'u indallah. Membela agama karena golongan atau karena asabiyah tidak bermanfaat di sisi Allah. Membela agama karena golongan atau karena asabiyah tidak bermanfaat di sisi Allah. Jadi Abu Talib membela habis-habisan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan karena Allah, laisa lillah. Bukan karena ikhlas. Tapi karena asabiyah. Karena golongan. Karena fanatik, karena kecintaannya kepada keponakannya. Ini namanya asabiyah. Membela karena kelompok, membela karena nasab, membela karena golongan tidak bermanfaat di sisi Allah. Tetapi membela agama yang karena Allah, ikhlas mengharapkan ridha Allah, ini yang bermanfaat. Jadi Abi Thalib ini membela Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ikhlas, tidak mengharapkan ridha Allah, tidak mengharapkan surganya, tapi tidak mau keponakannya diganggu, itu saja. Itu namanya asabiyah. Itu yang namanya asabiyah, membela karena golongan atau karena kelompok atau karena keluarga atau karena yaitu qabilah. Ini adalah asabiyah dan tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi ahammiyatul ikhlas, pentingnya keikhlasan. Pentingnya keikhlasan. Jadi kita berdakwah kalau karena golongan kita tidak bermanfaat. Atau karena nama kita, nama seorang ustadz, atau nama golongannya, atau nama masjidnya, atau nama yayasannya. Kita harus mengembangkan yayasan fulan. Kita harus memperjuangkan nama kelompok ini. Tidak bermanfaat di sisi Allah. Yang bermanfaat adalah ikhlas. Al-Imam Malik rahimahullah berkata, maka lillahi baqiyah. Perjuangan yang karena Allah yang akan kekal. Fa amma zabadu fayadhabu jufa'ah. Allah Ta'ala berfirman, buih akan lenyap ditelan bumi, ditelan air. Wa amma ma yanfa'un nasa fayamkusu fil ard. Adapun yang bermanfaat bagi manusia akan kekal di muka bumi. Yang bermanfaat adalah yang karena Allah. Yang bermanfaat yaitu yang sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita husnudzan kepada Al-Imam Muslim. Insyaallah beliau menulis kitabnya Sahih Muslim karena Allah. Insyaallah demikian. Wala nuzaki 'alallahi ahad. Kenapa? Karena sampai sekarang dimanfaatkan. Meninggal dunianya tahun berapa? Meninggal dunianya yaitu ratusan atau sampai 1000 tahun lebih. Tapi sampai sekarang pahala mengalir kepada Al-Imam Muslim rahimahullah. Dan namanya dimuliakan oleh Allah karena namanya menyertai namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kalau ingat Imam Muslim, ingatnya hadis. Ada orang yang ingat nama, ingat maksiat. Tapi ingat Imam Bukhari, ingat hadis, ingat sunnah. Ingat Imam Muslim, ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda insyaallah. Namun kita tidak bisa memastikan. Kita husnudzon insyaallah. Beliau termasuk orang yang yaitu menulis karangannya ini karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga demikian. Dan semoga Allah memuliakan Al-Imam Muslim, Al-Imam Bukhari dan seluruh ulama kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin.
Kemudian pelajaran berikutnya syiddatu adzabin nar, kerasnya siksa neraka. Jadi orang yang paling ringan siksanya dari kalangan kaum kuffar dan dari kalangan kaum musyrikin adalah Abu Talib. Tetapi ketika dia memakai sandal dari api neraka, kepalanya atau otaknya yang mendidih. Demikian, apalagi tubuhnya orang kafir itu besar, raksasa. Tidak seperti penghuni surga. Penghuni surga ukurannya kurang lebih 30 meter. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Ahlul jannah sittuna dhira'an. Itu penghuni surga itu 60 hasta. Seperti yaitu bentuknya Nabi Adam alaihissalam, 60 hasta. Sahasta itu seberapa sih? Satu hasta berapa meter? Satu hasta ini satu depa. Ini berapa senti? Setengah meter, kurang lebih ukurannya orang Arab. Jadi 2 hasta berarti 1 apa? Meter. Nabi Adam itu 60 hasta dan penghuni surga seperti Nabi Adam alaihissalam, sekitar 60 hasta, 30 meter. Adapun penghuni neraka besar. Nabi SAW bersabda, Nabul kafir mithlu Uhud. Gigi taringnya orang kafir seperti gunung Uhud. Gigi taringnya saja seperti gunung Uhud. Wa ma bainal mankibain masirata 3 ayyam. Jarak 2 pundak, perjalanan cepat 3 hari 3 malam. Jalanan paling cepat ketika itu kuda, katakan. 3 hari 3 malam. Itu pundaknya penghuni neraka. Allah Ta'ala berfirman, liyadzuqul adzab, supaya mereka merasakan azab. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang yang mengkufuri ayat-ayat kami akan masukkan mereka ke dalam api neraka. Setiap kulit mereka hangus, kami ganti kulit yang baru, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Demikian. Jadi orang-orang kafir, yaitu bentuk tubuhnya dibesarkan oleh Allah, supaya jangan ada anggota tubuh yang tidak merasakan siksa Allah. Liyadzuqul adzab innallaha kana azizan hakimah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka orang-orang kafir hanya menyesali saja dan hanya meratapi. Dan penyesalan serta ratapan di akhirat adalah penyesalan yang sia-sia, sehingga mereka pun menangis. Nabi SAW bersabda, lau ujriyatis sufunu fi dimaihim fi dumu'ihim lajarat. Sekiranya ada kapal berlayar di air mata mereka, maka kapal tersebut bisa berlayar. Saking banyaknya air mata mereka. Dan mereka menangis bukan meneteskan air mata, tapi mengalirkan darah. Allah Ta'ala berfirman, falyadhaku qalilan waliyabku katsiran jazaan bima kanu ya'malun. Maka tertawalah sedikit dan banyaklah menangis sebagai balasan dari perbuatan yang mereka kerjakan. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-khawfu minan nar, anjuran takut dengan siksa neraka. Anjuran takut dengan siksa neraka.
Nabi SAW ketika diperlihatkan neraka, beliau berkata, ya Rabbi wa ana fihim, ya Allah, apakah aku termasuk penghuninya? Kok bisa? Nabi SAW berdoa demikian. Para ulama ini menjelaskan ini saking takutnya. Ini saking takutnya. Jadi kalau kita dibacakan neraka namun kita tidak takut, maka pertanyakan iman kita. Pertanyakan iman kita. Jangan-jangan hati kita itu keras, sehingga kita tidak menghadirkan rasa takut dari siksa neraka. Seakan-akan kita sudah dijamin masuk surga. Padahal yang dijamin surga seperti itu takutnya. Maka para ulama mengatakan, man kana billahi a'rafu kana minhu akhwafu. Siapa yang lebih mendalam ilmunya, maka dia semakin takut kepada Allah. Siapa yang mendalam ilmunya tentang Allah, semakin takut, besar rasa takutnya kepada Allah. Jadi kita membacakan ayat-ayat neraka, kita sendiri membaca, apakah ada perasaan takut? Adakah perasaan takut dari siksa neraka? Apakah terdetik pada diri kita takut, ya Allah, wa ana fihim, jangan-jangan saya menjadi penghuni neraka, ya Allah. Allahumma rahmataka arju, ya Allah, rahmatmu yang aku harapkan. Walaula fadlullahi alaika wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau bukan karena rahmat Allah dan karunia-Nya, kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Demikian. Jadi kalau dibacakan ayat-ayat surga, hendaklah kita rindu dengannya. Hadza min alamatil iman, ini tandanya iman. Ini tanda ilmu yang bermanfaat. Demikian pula apabila dibacakan ayat-ayat surga, ayat-ayat neraka, hendaklah kita takut. Ini tanda iman. Ini adalah tanda iman. Apabila dibacakan ayat neraka, kita hanya sibuk nyari faedah, tambah wawasan ilmu saja. Itu ilmu yang kurang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat bukan tambah wawasannya, tambah imannya, tambah takutnya kepada Allah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, laisal ilmu ma hufidhah, wa innamal ilmu ma nafa'ah. Ilmu itu bukan yang dihafal, tapi itu ilmu yang bermanfaat, yang melahirkan iman, yang melahirkan amal, yang melahirkan rindu kepada Allah, yang melahirkan rasa takut kepadanya, sehingga bertambah iman, bertambah ketakwaan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanya hamba-hambanya ulama. Itu ulama yang bermanfaat ilmunya. Ulama gak bermanfaat ilmunya, tidak berarti, tidak mulia di sisi Allah. Tambah ilmu, tambah berat, yaitu pertanggungjawabannya. Tapi ilmu yang bermanfaat melahirkan akidah yang kuat, menambah ibadah, menambah akhlak yang mulia, menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal anbiya'a la yashfa'una illa biidnillah. Para nabi dan para rasul tidak bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Para nabi dan para rasul tidak bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Jadi kalau sekiranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberi syafaat secara mutlak, maka di antara yang pertama kali beliau selamatkan adalah pamannya Abu Talib. Di antara yang pertama kali beliau selamatkan adalah amannya Abu Talib.
Akan tetapi mereka tidak bisa seenaknya memberi syafaat. Siapa saja yang dicintainya masuk surga, enggak. Tetapi kecuali dengan izin Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wala yashfa'una illa liman irtada. Mereka tidak bisa memberi syafaat, para nabi, para rasul, orang-orang saleh, para malaikat, kecuali kepada siapa yang diridhai Allah. Ayat yang masyhur, ayat kursi, Allah Ta'ala berfirman, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidnih. Siapapun juga tidak bisa memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah. Maka ahlul bid'ah salah faham atau salah kaprah atau gagal faham di dalam memahami makna syafaat. Seakan-akan mereka mengatakan para kiai itu bisa memberi syafaat langsung. Seakan-akan Nabi SAW bisa memberi syafaat langsung. Siapa yang diberi syafaat Kanjeng Nabi SAW langsung masuk surga. Dari mana pemahaman ini? Ini pemahaman yang batil, pemahaman yang sesat. Syafaat para nabi dan para rasul tidak langsung diterima oleh Allah kecuali dengan izin Allah, kecuali jika diridhoi Allah. Demikian. Maka lihatlah hadis ini, lihatlah hadis-hadis yang lain. Nabi Ibrahim memberi syafaat untuk ayahnya yang tercinta, ayah kandungnya, tidak diterima oleh Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Nabi Ibrahim, apalagi Pak Yai, apalagi Pak Habib. Dari mana Pak Habib bisa memberi syafaat langsung? Tidak ada. Para nabi, para rasul, para malaikat apabila memberi syafaat, syafaat mereka artinya doa. Kalau Allah mengabulkan, maka syafaat mereka diterima. Kalau Allah tidak mengabulkan, berarti syafaat mereka ditolak. Ini pembahasan yang penting karena ini termasuk pembahasan tauhid, yaitu syafaat para nabi dan para rasul tidak bisa memberi manfaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi itsbatu at-tauhid lillahi wahdah, menetapkan tauhid hanya kepada Allah, yaitu ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fihi bayanu butlani syirk, keterangan tentang batalnya kesyirikan, keterangan tentang batalnya kesyirikan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala membatalkan kesyirikan dengan dalil yang banyak. Salah satu dalil yang membatalkan kesyirikan yaitu Allah meniadakan syafaat para malaikat dan para nabi serta para rasul serta orang-orang saleh kecuali dengan izin Allah. Jadi yang menguasai alam semesta secara mutlak hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan syafaat hamba-hambanya maknanya doa. Yang mengabulkan syafaat atau yang menolak syafaat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Ta'ala berfirman, qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan syafaat seluruhnya itu milik Allah saja. Yang memiliki syafaat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal kafir
la yakhruju minan nar, bahwasanya orang-orang kafir tidak akan keluar dari neraka. Bahwasanya orang-orang kafir tidak akan keluar dari neraka. Khalidina fiha abadah, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kalau ada orang mengatakan orang kafir kan dosanya 100 tahun, kok disiksa selama-lamanya? Orang kafir kan dosanya 1000 tahun. Orang kafir zaman dahulu, zamannya Nabi Nuh, kok disiksa selama-lamanya? Sedangkan Allah itu maha adil. Apakah ini termasuk keadilan? Nah, siapa yang jawab? Orang orientalis kan seperti itu. Orang zindiq, suka meragukan kebenaran Al-Quran. Gimana ini Al-Quran? Orang kafir dosanya 10 tahun atau 50 tahun, 60 tahun, tapi hukumannya neraka apa? Selama-lamanya. Ya, pun jawabnya. Silahkan. Ya. Ya kan ada masalah kan? Karena kemurahannya. Karena kemurahan Allah. Tapi orang kafir ini loh, dosanya 1 abad, siksanya apa? Selama-lamanya. Ya Bapak Yusuf, gimana? Apa Bang Haryadi? Pak Agung, Pak Edi, apa Hamdan? Orang kafir itu loh, dosanya kan meninggal dunia kafir, dosanya 100 tahun, siksanya apa? Selama-lamanya. Terus bagaimana? Allah maha adil. Allah maha adil atau enggak? Maha adil, harus yakin. Terus gimana ini? Apa jawabannya? Ya sudah diperingatkan orang. Sudah diperingatkan kok sik ndablek ngono ya. Kita menjawab bagaimana tentang keadilan Allah. Gimana Pak Yusuf tadi? Ya padha wae, memberitahu mbek memberi peringatan dan sak dulur ya. Iya. Ya Pak, gimana Mas? Jadi sebagai orang beriman itu tidak usah dipertanyakan. Tapi di dalam Al-Quran ada jawabannya kok. Kita nggak boleh bertanya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang Allah perbuat, tapi kita yang akan ditanya. Jawaban bagus juga. Tapi di dalam Al-Quran ada keterangannya. Jawabannya yaitu karena orang kafir itu niat kufur selama-lamanya. Orang kafir niat kufur selama-lamanya. Dan sekiranya mereka dikasih umur 1 triliun tahun tetap kafir. Allah Ta'ala berfirman, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanatin fama huwa bimuzahzihihi minal adabi an yu'ammar. Orang Yahudi berharap diberi umur 1000 tahun. Akan tetapi walaupun mereka diberi umur 1000 tahun, tidak menyelamatkan mereka dari siksa Allah. Karena mereka niat tetap kufur, tetap menentang Nabi SAW, walaupun mereka tahu kebenarannya. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung apa? Niatnya. Orang kafir itu niat kafir selama-lamanya. Bahkan orang kafir sudah di neraka, kalau balik mana nang dunia, balik apa? Balik kafir lagi.
Allah Ta'ala berfirman, walau tara id wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Sekiranya kamu melihat orang-orang kafir ketika mereka dihentikan di neraka. Mereka melihat neraka, mereka dimasukkan ke dalamnya. Faqalu, mereka berkata, ya laitana, wahai sekiranya kami, nuraddu, dikembalikan kembali ke dunia. Kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, dan kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala berfirman, bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Akan nampak apa yang mereka sembunyikan sebelumnya. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, mereka balik lagi kepada kekafiran, mereka itu benar-benar pendusta. Jelas ya? Jadi Allah itu Maha tahu. Maka Allah berfirman, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah Maha tahu siapa yang layak diberi apa? Petunjuk. Maka kenapa orang kafir di neraka selama-lamanya padahal dosanya 100 tahun? Jawabannya karena mereka niat kufur selama-lamanya. Karena mereka niat kufur, bahkan sudah disiksa neraka, balik lagi ke dunia, balik lagi kepada kekafiran. Maka para ulama menjelaskan Allah itu Maha tahu. Semua yang telah terjadi, semua yang sedang terjadi, semua yang akan terjadi, dan semua yang mustahil itu Allah Maha tahu. Kalau sekiranya terjadi, bagaimana kejadiannya? Yang mustahil, orang kafir balik dari neraka balik ke dunia itu mustahil. Tapi sekiranya terjadi, Allah Maha tahu, Allah sudah membongkar. Sekiranya mereka balik ke dunia, balik lagi kafir. Maka orang kafir ketika di neraka tidak protes, ya Allah, ya apa ya Allah, dosaku 10 tahun kok disiksa selama-lamanya. Tidak ada yang protes seperti itu. Malah mereka mengatakan wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Mereka mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin karena melihat hukum Allah yang sempurna keadilannya. Demikian wallahu taala a'lam bisawab. Bab berikutnya, ada berapa faedah tadi? 11. Pelajaran berikutnya, kadang-kadang Allah membela agamanya dengan orang yang pendosa. Kadang-kadang Allah membela agamanya dengan orang-orang yang pendosa. Nabi SAW bersabda, innallaha la yu'ayyidu hadzal din bi rajulin fajir. Sesungguhnya Allah akan menolong agama ini, yaitu dengan orang yang pendosa, orang kafir atau orang zalim. Kadang-kadang ada preman ya itu enggak sholatnya kalau lebaran dok. Tapi kalau ada dakwah dimusuhi, dia terdepan membela. Oh, cok ganggu wong ngaji. Iya. Itu seperti ini. Abu Thalib kafir tapi membela Islam, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak bermanfaat pembelaannya. Tapi demikianlah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang terjadi pada hamba-hambanya. Kadang-kadang ada orang itu dari pihak keluarga membela keponakannya atau membela keluarganya, padahal dia tetap bergelimang dengan bid'ahnya dan kesesatannya, tapi tidak mau kalau keluarganya diganggu. Demikian. Maka Nabi SAW bersabda, innallaha la yu'ayyidu hadzal din
birajulin fajir. Allah benar-benar membela agamanya dengan orang yang pendosa. Tapi bukan berarti kita membenarkan Ustaz Popo ayo merangkul ahlul bid'ah. Yang penting mereka membela agama Allah, yang penting rukun. Sing dibela itu apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam dibela pamannya Abu Thalib. Abu Thalib itu menyarankan terus, wahai keponakan, berhentilah dari dakwamu ini. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap yaitu semangat mendakwakan tauhid, mendakwakan kalimat la ilaha illallah. Kemudian bab berikutnya, bab qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulul jannata min ummati 70,000 bighairi hisab. Bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan masuk surga dari umatku 70.000. Itu 70.000 orang tanpa hisab. Tidak dihisab, tidak ditanya di kuburnya, tidak dihisab di akhirat, dan tidak disiksa kubur, tidak pula disiksa di neraka. Mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Jumlahnya 70.000. Akan tetapi Nabi SAW berdoa, minta tambahan kepada Allah. Kemudian Allah menambahkan, setiap 1.000 dikalikan 70.000. Setiap 1.000 dikalikan 70.000. Akan tetapi Nabi SAW minta terus, minta tambahan terus. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi tambahan. Itu setiap satu dilipat gandakan 70.000. Jadi 70.000 kali 70.000 berapa jadinya? 4.900.000. Ini jumlah hitung-hitungan. Wal ilmu indallah. Yang tahu hakikatnya hanya Allah. Karena kalimat 70 di dalam bahasa Arab artinya banyak. Kalau kalimat yang mengartikan banyak atau bilangan yang artinya paling banyak di Indonesia itu berapa? 1.000. Jadi 1.000 itu kalau uang ya sedikit. Tapi kalau perumpamaan banyak. Gugur 1 tumbuh 1.000. Tidak ada gugur 1 tumbuh 1 juta. Kayak ini perumpamaan tekon di itu. Tekon benjeng dan tekon cermin. Iya. Ada lagi. Saya diam apa? 1.000 bahasa. Saya diam 1.000 bahasa. Istri saya diam 1.000 bahasa. Berarti istri saya sedang apa? Ngambek. Gak kelem ngomong. Tapi ini kayak es krim baru ngomong. Pengepasannya es krim. Ada orang berjalan cepat menggunakan langkah 1.000. Apa lagi contohnya? Ada kepulauan apa? 1.000. Iya, Lawang Sewu. Amit Sewu juga. Nggak ada orang permisi 1 juta. Tapi Amit Sewu. Nah, intinya 1.000 itu banyak. Kalau Arab itu 70. Maka Nabi SAW ketika menyebutkan perpecahan umat ini menjadi 70. Padahal golongan ini banyak sekali. Itu menunjukkan saking banyaknya perpecahan umat Islam. Karena 70 artinya banyak. Allah Ta'ala berfirman, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan
falayaghfirallahu lahum. Wahai Muhammad, engkau beristighfar untuk orang-orang munafik atau tidak, sama saja. Sekiranya engkau beristighfar untuk mereka 70 kali, Allah tidak akan mengampuni mereka. Artinya apa? Artinya walaupun istighfarnya 100 kali, 1000 kali, nggak akan diterima. Wong 70 saja nggak diterima. Karena 70 artinya sangat banyak sekali, tidak terhingga. Demikian. Maka wallahu ta'ala alam, umat ini yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab jumlahnya sangat banyak. Berapa? Wallahu alam. Kalau kita mengatakan cuma 4 juta ya sudah selesai, sampai nggak usah baca hadis ini. Wes entek zaman dahulu. Mau sekarang penduduk Surabaya saja berapa? 4 juta lebih. Jadi wes nggak ada harapan baca hadis ini. Sedangkan kita apabila membaca hadis diperintahkan untuk berharap, untuk memohon, ya Allah semoga saya termasuk hadis ini. Seperti itu. Maka jumlah 70.000 artinya sangat banyak sekali. Kalau 70 saja banyak, apalagi 70.000. Demikian. Wal ilmu indallah. Adapun sebagian yaitu mubaligh, ada mengatakan ini hadis ini sudah selesai. Ini apa ini? Ada ndak ulama yang menerangkan demikian? Ketika membacakan hadis ini, ada umat Islam yang dijamin surga tanpa hisab, tanpa adab. Jumlahnya 70.000 dan kalian sudah jangan berharap. Kalian tidak dapat apa-apa. Tidak ada keterangan ulama seperti itu. Maka wallahu alam, jumlahnya yang mengetahui hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca hadisnya. Adapun faedahnya insyaallah kita sebutkan pada pengajian yang akan datang. An Husain ibni Abdurrahman, dari Husain ibni Abdurrahman, qala kuntu inda Sa'id bin Jubair. Husain berkata, aku di majelisnya Sa'id ibnu Jubair. Husain ini seorang ulama dari kalangan tabi'in. Sa'id ibnu Jubair imamnya tabi'in. Sa'id ibnu Jubair imamnya tabi'in, murid seniornya Abdullah ibnu Abbas. Sa'id ibnu Jubair imam besar dari kalangan tabi'in, muridnya Abdullah ibnu Abbas. Jadi kalau kita belajar tafsir sering disebutkan al-Imam Ibnu Katsir qala Sa'id ibnu Jubair, berkata Sa'id ibnu Jubair, ulama besar dari kalangan tabi'in, meninggalnya disembelih oleh Hajjaj ibnu Yusuf Ats-Tsaqafi. Sa'id ibnu Jubair meninggalnya disembelih oleh Hajjaj, yaitu pemimpin yang zalim, penumpah darah para ulama. Hajjaj membunuh Abdullah ibnu Zubair, sahabat yang mulia, dan dia yang meracuni Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar diracuni oleh Hajjaj. Dan yang terakhir ulama yang dibunuh oleh Hajjaj adalah Sa'id ibnu Jubair. Itu Sa'id ketika dihukum bunuh oleh Hajjaj, Hajjaj perintahkan sembelihlah dia. Maka Sa'id menghadap ke arah kiblat, membaca firman Allah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Hajjaj berkata, sembelihlah di tanah. Sa'id membaca firman Allah, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, pada hakikatnya kamu menghadap wajah Allah. Hajjaj berkata, balikkan, yaitu wajahnya menghadap tanah. Sa'id membaca firman Allah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra.
dari tanah kami menciptakan kalian, kepada tanah yaitu kami mengembalikan kalian, dan dari tanah kami membangkitkan kalian di kehidupan akhirat. Kemudian Said membaca la ilaha illallah. Jadi sampai kepalanya terlepas dari badannya, sudah diangkat, masih sempat membaca la ilaha illallah. Kepalanya sudah lepas dari badannya, Said ibnu Jubair masih sempat membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah, kok bisa seperti itu? Jadi mati yang indah, itu mati meninggal dunia dalam keadaan membaca la ilaha illallah. Ini sudah dilepas kepalanya, maka Hajjaj tidak bisa tidur setelah itu. Setiap malam yaitu terbayang-bayang peristiwa dia membunuh Said, padahal dia pembunuh. Maka tidak lama kemudian setelah itu Hajjaj yaitu meninggal dunia karena sakit yang sangat parah. Tapi yang kita ambil tadi, ulama yang semangat mendakwakan la ilaha illallah akhir hayatnya, padahal sudah disembelih, sudah keluar kepalanya dari tubuhnya, tetap membaca la ilaha illallah. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Said ibnu Jubair meninggal dunia pada tahun 95 Hijriah. Kembali kepada hadis, Husain bercerita, aku berada di majelisnya Said ibnu Jubair. Faqala, Said berkata, ayyukum ra'al kawkab alladhi inqaddal barihah. Siapakah kalian yang melihat meteor atau bintang yang jatuh tadi malam? Qultu ana. Husain menjawab, aku melihat tadi malam. Summa qultu, kemudian aku berkata, ama inni lam akun fi salatin walakinni ludightu. Akan tetapi aku ketika itu tidak sholat tahajud. Aku ketika itu tidak sholat tahajud. Namun aku melihat karena aku tidak tidur, kesakitan disengat kala jengking. Subhanallah. Kenapa Said mengatakan aku melihat, kok ditambahi aku tidak sholat ketika itu? Kenapa? Iya, karena kebiasaan orang soleh pada waktu itu sholat tahajud. Terus kenapa Said mengatakan aku tidak sholat tahajud? Ya. Karena bangun malam pasti tahajud. Tapi kok kenapa Husain mengatakan aku nggak sholat tahajud? Iya, kenapa? Iya, bagus juga. Karena khawatir dipuji dari sholat tahajud yang tidak dikerjakannya. Jadi kalau Husain berkata, aku melihat, orang-orang mengira ini sholat tahajud berarti. Oh, berarti sampai tahajud. Sekarang seperti itu. Bangun jam 3, lihat WhatsApp, nulis bangun tahajud, baru turu maneh. Orang yang membaca di grup, wah orang ini pasti tahajud. Padahal yang nulis tidur lagi. Bangun, bisa jadi sholat. Dia tidak pamrih, saya sholat. Tapi dia pamrih halus. Pamrih kan ada levelnya ya, level ekstrim, level kalau mie yang pedas itu ada level berapa ini? Ini level halus, bangun. Gitu kan ya? Bangun, maksudnya apa? Ada ndak orang sholat tahajud bangun gara-gara dibangunkan melalui grup WhatsApp? Ada ndak yang ini maksudnya apa? Jadi demikian, subhanallah, kita ini hidup
di zaman pamrih. Para ulama salaf takut amal yang tidak dikerjakan mendapatkan pujian. Mereka takut mendapatkan pujian dari amal yang tidak dikerjakan. Tapi malah Allah memujinya. Sampai hari kiamat siapa yang membaca hadis ini atau membaca kitab tauhid yang disebutkan hadis ini, sebut ya Allah, orang ini malah terpuji. Tidak sholat tahajud malah dipuji. Karena dia takut dipuji karena sholat tahajud yang tidak dikerjakan. Demikian. Kalau sekarang tidak, jamaah atau ustadznya melakukan apa-apa konten, baca Al-Quran konten, doa saja dikontenkan, tawaf saja dikontenkan. Jamaah saya mau tawaf, jamaahnya ngasih jempol, tolong doakan ustadz, semuanya. Subhanallah, kita ini hidup di zaman pamrih. Kita hidup di zaman pamrih. Sedikit-sedikit selfie, jamaah umroh, setiap manasik umrohnya selfie terus. Saya sedang di Ka'bah, Safa Marwah, apalagi kalau haji Arafah, Mina, kemudian talbiyah, pasang status sedang talbiyah. Kalau tahajud, subhanallah, suasana tadi malam sangat hening. Saya berdoa dengan khusyuk. Yang khusyuk tulisannya, yang doanya belum tentu khusyuk. Demikian orang kalau sudah gandrung dengan konten, Allah mencabut kekhusyuannya. Terutama khusyuk di hadapan Allah. Kalau khusyuk di hadapan manusia bisa dibuat-buat. Khusyuk di saat sendiri hanya Allah yang tahu. Nabi SAW bersabda tentang orang yang mulia, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Itu orang yang mengingat Allah sendiri lalu air matanya menangis. Itu orang yang mulia. Maka sekali lagi, kita ini hidup di zaman kapan kita ini terkenal. Kita yang ngaji, kita kan yang dakwah, kapan saya terkenal? Ngaji dong, iya ini kolega, gak terkenal ini. Pindah saja pengajian, cari masjid yang cepat mengantarkan kita supaya apa? Viral. Allahu Akbar. Padahal subhanallah ulama salaf dahulu takut dari terkenal. Tapi Allah menjadikan mereka terkenal. Imam Ahmad bin Hanbal berdoa minta mati setiap pagi, setiap malam, setiap sore. Inni ubtulitu bisyura. Aku ini diuji oleh Allah dengan terkenal. Aku minta Allah meninggal dunia di pagi hari, di sore hari. Kita yang belum terkenal kepingin ya kapan saya terkenal? Naudzubillah. Naudzubillah. Hubbud dhuhur yaqta'ud dhuhur. Kepingin terkenal itu menghancurkan, memutuskan punggung seseorang. Maka dakwah tidak berkah. Menyentuh mungkin menyentuh saja, tapi apa amaliyahnya setelahnya? Apa amaliyah setelah dakwanya, setelah kajiannya? Tidak takdim ilmu, tidak takdim sunnah. Salat terlambat biasa, akhlaknya seperti itu. Manhaj tidak faham. Karena ngaji dilihat ramenya, tapi apa faedah iman kita? Tambahkah keimanan kita? Tambahkah rasa takut kita kepada Allah? Tambahkah rindu kita kepada Allah? Apakah kita semakin semangat membaca Al-Quran? Demikian. Karena pamrih ini pengaruh sekali. Ulama dahulu mengingatkan, menceritakan amal saja itu pamrih. Sekarang tidak menceritakan lagi, konten sudah. Lebih lama, lebih banyak yang yaitu melihat. Maka orang-orang yang mulia, para ulama yang istiqamah, mereka merasa sedih dengan perkembangan akhir zaman ini. Itu apabila ada penuntut ilmu beramal kok dikontenkan. Beramal, umroh, tawaf, sa'i, baca Al-Quran dikontenkan. Apa maksudnya?
Biarkan Allah subhanahu. Kalau kita membimbing umrah, ingatkan jamaah jangan foto, jangan selfie. Biar Allah yang memutu kita. Jamaahnya protes, Ustadz ini gak asik menuju umrah mbak Ustadz tua ini lagi. Iya, gak umrah gak popo. Jadi Ustadz ini gak asik, dikit-dikit gak boleh, foto dikit boleh. Jadi mereka akhirnya sembunyi-sembunyi. Kalau saya lewat, HP-nya langsung diselot, gitu. Kayak pengawas ujian saja. Subhanallah, mereka senang keliling-keliling, tapi di Masjidil Haram apa? Khatam Al-Quran enggak. Padahal kalau mereka fokus 10 hari itu khatam Al-Quran di Madinah 1, Masjidil Haram 1. Seperti itu. Program umroh saya harus khatam, kan enggak ada apa-apa. Di sana fokus ibadah saja. Kalau orang itu 1 hari fokus membaca Al-Quran, paling tidak 10 juz, itu sangat ringan sekali kalau fokus. Tapi kalau kepingin keliling sana, selfie sini, pamrih sana, pamrih sini, ya waktunya habis untuk keliling. Waktunya habis untuk keliling hal-hal yang tidak bermanfaat. Al-Qurannya 1 juz saja megap-megap. 1 juz itu sudah sesak nafas, padahal dalam perjalanan tidak ada apa-apa. Oleh dia membaca Al-Quran, tapi sibuk HP-nya, sibuk statusnya, yaitu pamrih di Facebooknya belum, Instagramnya belum, WhatsAppnya belum lagi YouTube-nya, belum lagi banyak, bingung sampean. A'udzubillah. Maka lihatlah hadis ini. Kembali kepada Husain berkata, amma inni lam akun fi salatin walakinni ludirtu. Adapun aku tidak sholat tahajud ketika itu. Jangan memuji aku tidak sholat tahajud. Akan tetapi aku disengat kala jengking. Qala famadza sana'ta? Said bertanya, apa yang kamu lakukan setelah disengat kala jengking? Qala istarqaitu. Aku meminta ruqyah. Aku minta dibacakan surat Al-Fatihah atau surat yang lain. Aku minta ruqyah. Qala fama hamalaka ala dhalik? Said bertanya lagi, apa yang mendorongmu meminta ruqyah? Dasarnya apa? Demikian ulama dahulu. Kalau ada orang yang beramal, ditanya mana dalilnya? Kamu minta ruqyah, mana dalilnya? Qala haditsun haddatsanahu Sya'bi. Husain mengatakan hadis yang kami riwayatkan dari Imam Sya'bi. Qala wa ma haddatsakum asy-Sya'bi? Sa'id bertanya lagi kepada Husain, Al-Imam Sya'bi meriwayatkan hadis apa kepadamu? Qultu haddatsana an Buraidah ibn al-Husayb al-Aslami annahu qala la ruqyata illa min ainin aw humah. Al-Imam Sya'bi meriwayatkan hadis kepada kami dari Buraidah Ibnul Husayb Al-Aslami radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ruqyah, tidak boleh meminta ruqyah kecuali karena ain, itu karena pengaruh mata, au humah, atau karena sengatan binatang yang beracun. Dari potongan hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasannya para ulama salaf sangat hati-hati di dalam beramal, meminta dalil. Mana dalilnya? Mana hadisnya? Bawakan. Maka Husain pun menyampaikan hadis dari Al-Imam Sya'bi dari Buraidah Ibnul Husayb Al-Aslami radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat ini ditolong oleh Allah dengan sanad, dengan riwayat hadis. Abdullah ibn Mubarak berkata, al-isnadu minad din. Sanad itu termasuk agama. Laulal isnad, kalau bukan karena sanad, laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena adanya sanad hadis, orang-orang akan berkata seenaknya sendiri, tidak ada dasarnya. Mana dasarnya?
Kamu tadi meminta ruqyah, mana dasarmu? Dalilnya mana? Dari Sa'bi. Sa'bi dari siapa? Demikian ulama dahulu. Sangat teliti di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu Said berkata, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Bagus. Hadis yang kamu riwayatkan dari Sa'bi adalah hadis yang sahih sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu hadis la ruqyata illa min ainin aw humah. Tidak boleh meminta ruqyah. Tak boleh dikecualikan kecuali karena penyakit disebabkan mata dan disebabkan sengatan binatang yang beracun, baik kalajengking atau apalagi yang beracun, ular atau tawon atau yang lainnya. Demikian. Kemudian yang perlu kita jelaskan di sini ain, pandangan mata. Pandangan mata ini bahaya. Pandangan mata itu bahaya. Nabi SAW bersabda, al-ainu haq. Pandangan mata itu bahaya. Hak, benar adanya. Al-ainu yudkhilur rajula al-qabra wa yudkhilul jamala al-kidra. Mata, pandangan mata ini menyebabkan orang masuk kuburan dan menyebabkan onta masuk ke dalam kuali, dimasak. Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang kafir, wa iyyakadul ladina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim. Hampir-hampir orang kafir itu membinasakanmu dengan pandangan mereka. Artinya orang-orang kafir itu faham mata ini bisa membahayakan, maka mereka berkumpul, ayo kita pelototi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau lewat. Maka Allah menjaga nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang perlu kita khawatirkan yaitu jangan sampai mata kita ini membahayakan orang lain. Yang pertama, hendaklah kita supaya dihindarkan oleh Allah dari jahatnya mata orang-orang yang jahat atau mata orang-orang yang kagum, yaitu jangan lupa zikir pagi dan petang. Jangan lupa zikir pagi dan petang setelah sholat subuh, yaitu sempatkan waktu 15 menit, 10 menit membaca zikir-zikir yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga sepanjang hari kita dijaga oleh Allah. Sehingga walaupun ada orang mencicili kita, mendelik kita sampai matanya mau keluar pun silakan, tidak apa-apa, insyaallah tidak bahaya. Karena kita sudah berzikir. Tapi kalau kita tidak berzikir, ini yang harus waspada. Keluar rumah jangan sampai kita lupa baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Ini yang pertama, supaya kita dihindarkan dari bahaya mata orang lain. Yaitu jangan lupa zikir pagi dan petang. Kemudian yang berikutnya, ini yang lebih penting, jangan sampai mata kita ini membahayakan orang lain. Karena mata ini membahayakan, mata dengki bahaya. Melihat orang itu nguntal saja, mendelik. Atau mata kagum, ini bahaya juga. Matanya orang-orang yang soleh, yang kagum, itu juga membahayakan. Supaya kita tidak membahayakan saudara kita, doakan. Sehingga Nabi SAW mengajarkan kepada kita supaya mendoakan berkah. Kalau ada teman kita punya sesuatu yang baru atau punya sesuatu yang kita sukai, katakan Masya Allah. Allah Ta'ala berfirman, walaula iddakhalta jannataka qulta Masya Allah la quwata illa billah. Itu sunnah disebutkan oleh dalam Al-Quran. Juga baca Allahumma barik Masya Allah, barakallahu fikum.
Bukan ada temannya punya sepeda baru contohnya. Wush. Apalagi? Cie. Ngeri. Iya. Iya apa, Bro? Kredit atau cash iki? Kalau potongan sampean kok ini kredit iki. Doanya dulu ya ikhwah. Ngapain tanya-tanya yang enggak manfaat? Pak kredit, pak cash, Masya Allahumma barik. Orang yang enggak bertemu kita pun Masya Allah. Wih, wong pedanya. Lihat masyarakat. Tidak sengaja menjadikan orang lain celaka. Ini mata kagum. Bagaimana mata yang dengki? Jadi janganlah kita orang yang beriman itu matanya dingin. Melihat orang lain, Masya Allah. Selalu mendoakan, menginginkan kebaikan kepada orang lain. Allahumma barik, ya Allah berkahilah. Ya Allah jadikan barangnya awet, jagalah. Seperti itu. Bukan langsung kagum dengan mengucapkan ucapan-ucapan yang menandakan kekaguman. Wallahu taala alam. Sampai di sini insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Jadi mohon maaf kajian hari ini agak dicepatkan karena ada kegiatan dengan yaitu Ustadz Fadlan dan Ustadz Mubarak Muallim hafidhahumullah. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan satu atau dua? Terkait aib tadi, bagaimana jika kita tanpa sadar jengkel sama seseorang, misal contoh kita habis dipepet sama orang berjalan, terus kita mawas nggak notibo. Nah, terus kemudian qadarullah si orang tersebut jatuh beneran. Nah, apakah bagi kita yang bersumpah serapah semacam itu berdosa atau gimana? Iya. Jadi orangnya tadi satu mepet dengan sengaja atau dengan tidak sengaja. Kalau orang tadi dan rata-rata yang di jalan insya Allah tidak sengaja. Husnudonnya seperti itu. Rata-rata yang ada di jalan apalagi kondisi macet, itu insya Allah kita husnudon tidak sengaja. Maka tidak layak bagi kita yang ngaji emosi di jalan. Di jalan itu pembuktian akhlak. Ngaji ini yaitu penataran. Di jalan ini pembuktian akhlak kita. Kita hidup di jalan premanisme. Yang sepeda mengumpat yang mobil tidak sayang kepada yang sepeda motor. Jadi kalau ada yang mepet kita tidak sengaja doakan. Kalau dia ternyata celaka gara-gara doa kita kecipratan dosanya. Allah Ta'ala berfirman, wa min syarri hasidin idha hasada. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan orang yang dengki di saat mendengki. Itu doa kita untuk diri kita dan untuk orang lain. Itu adalah doa wa min syarri hasidin idza hasad. Ada doa kita supaya dilindungi oleh Allah dari kedengkian orang lain. Dan juga doa untuk diri kita supaya tidak mendengki orang lain. Didengki orang lain itu tidak bahaya. Terutama bagi kita yang menjaga zikir dan doa. Tapi yang bahaya itu kita dengki kepada saudara kita. Itu yang lebih bahaya. Karena kalau kita didengki, paling tidak kita ini dizalimi. Dan orang yang dizalimi, ruginya itu sementara. Enggak rugi, Allah yang menjaganya satu. Dan orang-orang yang dengki akan mendapatkan imbalan balasan dunia dari kedengkiannya. Sehingga yang kita takutkan itu dengki kepada orang lain. Melebihi takutnya kita didengki orang lain. Jangan takut didengki orang lain. Biarkan orang yang mendengki sampai tuwek, sampai elek, silahkan mendengki kita. Tidak masalah. Tapi kita jangan sampai mendengki orang lain. Sahabat itu takut. Setiap malam ada sahabat yang dijamin surga takut. Ya Allah, saya ini dengki siapa? Marah kepada siapa? Setiap malam dia membersihkan hatinya. Abdullah bin Amr berkata, ini yang sulit ini. Ini yang sulit.
Jadi kalau masalah seperti itu, hendaklah kita satu lapang dada. Jangan gampang sumpah serapah. Oh diserempet, oh dungan udah dikodok. Ngono ya apa ngono? Dolim, doanya itu dolim. Diserempet, oh semoga Allah membalas itu wajar. Belum tentu orang tadi sengaja. Mana ada orang diserempet tuh tak dungakno di neraka jahanam khalidina fiha abada. Ini apa sih? Doa yang adil, doa itu. Semoga Allah membalas dengan balasan yang setimpal. Itu boleh. Kalau dia benar-benar dolim. Masalahnya kita yakin tidak dia dolim. Kita tidak kenal dia. Kita tidak kenal dia. Kita jangan sampai mendolimi orang lain. Kita ini jangan sampai mendolimi orang lain. Kalau kita tidak sengaja berbuat dolim, minta maaf. Kita tidak sengaja berbuat dolim, minta maaf. Karena di jalan, terutama kita di Indonesia ini, kita ini hidup di jalan yang kurang akhlaknya. Maka terapkan, kita yang sudah ngaji, terapkan akhlak. Nabi SAW bersabda, tanda iman yang paling rendah, wa imatatul adha anitorik, menyingkirkan gangguan. Itu gangguan bukan kerikil saja, gangguan kita parkir sembarangan atau naik yaitu kendaraan seenaknya, ngebut-ngebutan, kemudian tidak, apalagi kalau pepet-pepetan. Subhanallah, supir kok seneng pepet-pepetan. Itu supir yang zalim. Supir yang zalim, suka mepet, suka ada orang lain dipepet. Itu adalah orang yang zalim. Jadi kalau kita dizalimi, benar-benar tahu kalau kita ini dizalimi, boleh mendoakan. Tapi lebih utama doakan kebaikan. Allahumma hdi, Allah berilah petunjuk fulan. Kan memaafkan. Kita jangan-jangan, kita ini kalau gampang memaafkan, suatu saat kita ini berbuat zalim, gak sengaja orang memaafkan kita. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Wallahu a'lam. Cukup ya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.